Melawan Persik Kediri, Persib tidak tampil seperti biasanya. Bukan berarti Persibnya buruk, tapi memang di pertandingan kali ini Persib harus menyesuaikan karena ada beberapa pemain kunci di lini tengah yang tidak bermain. Ya, di pertandingan kemarin Persib sayang sekali harus berbagi poin dengan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 1-1. Sempat unggul melalui gol dari Sadil Ramdhani di menit ke-68. Tapi Sadil juga yang kena kartu merah di menit ke-81 sehingga Persib harus bermain dengan 10 pemain di sisa pertandingan, dan di menit terakhir injury time Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Secara statistik pertandingan memang terlihat bahwa adilnya sih memang pertandingan ini berakhir dengan imbang ya, karena secara expected goals pun kurang lebih sama, Persik Kediri 1,18 dan Persib 1,02. Memang secara permainan kedua pemain ini wajarnya adalah mencetak masing-masing 1 gol. Dari match momentum juga kelihatan ya bagaimana pertandingannya tidak ada yang dominan dalam pertandingan kali ini, kecuali ya ini ya di ujung pertandingan ya bagaimana Persik benar-benar menguasai pertandingan untuk mencari gol penyeimbang gitu. Memang di pertandingan kali ini ada beberapa pemain kunci Persib yang tidak bermain ya, ada Federico Barba, ada Eliano Reinders dan juga Mark Locke. Yang terasa adalah bagaimana hilangnya Mark Locke dan Eliano Reinders, sehingga 3 pemain yang digunakan oleh Persib di lini tengah adalah Frans Putros, Luciano Guechochea dan juga Tom Haye. Nah, yang menjadi catatan adalah bagaimana kombinasi dari 3 pemain ini belum secair pemain yang biasanya bermain, yaitu Mark Locke, Luciano dan juga Tom Haye gitu. Nah, di babak pertama kita mulai dari Persik dulu. Pada fase build up, Persik itu di fase awal menggunakan skema 2-2, 2 center back dan juga 2 defensive midfielder. Fullbacknya langsung naik ke depan dan memang Persik ini banyak mengandalkan sisi sayap. Jadi kedua fullbacknya ya, Yusuf Mailiana dan juga Yoga Aditama itu naik ke depan untuk overload sisi kanan maupun sisi kiri, dan memang Persik menyerang melalui kedua sisi itu gitu ya. Utamanya sih dari sisi kiri karena terlihat Yoga Aditama lebih agresif ketimbang Yusuf Mailiana, dan di sisi ini pun ada Ezra Walian dan juga sesekali William Lugo juga overload ke sisi kiri. Jadi memang kecenderungannya Persik banyak menyerang melalui sisi kiri. Di sisi ini juga sering sekali ya Yoga Aditama itu maupun Ezra Walian memberikan crossing langsung ke kotak penalti. Sebenarnya secara permainan Persib berhasil meminimalisir serangan-serangan dari Persik Kediri melalui cara apa? Jadi 2 di lini depan ya, Andrew Yung dan juga Tom Haye itu memberikan pressing awal, dan dia juga memastikan bahwa bola itu tidak terprogresi melalui sisi tengah, karena Persik sebenarnya pada fase build up ya tadi kan 2-2 ada Syahrian Abimanyu dan Emmanuel Garcia sebagai progresi awal sebenarnya. Nah, itu yang ditutup oleh Tom Haye dan Andrew Yung. Selain itu sisanya gitu ya, Persib melakukan man-to-man marking terhadap opsi terdekat dari para pemain Persib untuk melakukan umpan, sehingga opsi-opsi umpannya ketutup nih, dan terlihat Persik juga lebih banyak melakukan sirkular bola dan pada akhirnya melakukan long ballnya pun yang mudah dipatahkan karena secara akurasi pun kurang baik. Nah, apalagi para backnya Persib juga bermain cukup solid ya, sehingga strikernya Persik sama sekali nggak kelihatan nih di pertandingan kali ini gitu. Nah, lalu Persib menyerang melalui cara yang mana? Jadi karena tadi kedua back saya Persik itu agresif ke depan, jadi cenderungnya menyerang gitu ya. Jadi ada beberapa ruang, ada beberapa space yang bisa dieksploitasi di belakang right back dan juga left back gitu ya. Jadi di belakang lini tapi di area wing space-nya gitu. Itu beberapa kali dieksploitasi oleh Persib. Dari sisi kiri dieksploitasi oleh Beckham dengan penetrasinya, dengan one on one-nya. Lalu di sisi kanan justru yang banyak mengeksploitasi adalah Andrew Yung, karena ini juga berkombinasi sebenarnya, bukan William Barrosnya nggak kelihatan ya. William Barros terlihat melakukan turun ke tengah gitu, sehingga dia dijaga oleh back kirinya Yoga Aditama, sehingga Andrew Yung-nya bisa melakukan rotasi posisi ke sisi kanan. Dan beberapa kali juga tercatat ada 3 peluang ya dari sisi kanan oleh Andrew Yung ini dengan melakukan cutback. 2 kepada Tom Haye cuma tidak bisa diselesaikan dengan Tom Haye karena tendangan yang pertama, tendangan dari luar kotak penaltinya ke tengah ya, ditangkap oleh kiper, dan yang kedua berhasil diblok oleh bek lawan. Nah, jadi Persib ya seperti biasa, Persib senjatanya banyak ya, tapi di pertandingan kali ini Persib nggak bisa progresi melalui tengah karena itu tadi kehilangan Klok dan juga Eliano itu kehilangan pemain yang bisa
mencari posisi di tengah gitu. Jadi seperti diceritakan ya di video-video sebelumnya bahwa Persib itu melakukan dominasi di lini tengah bukan menggunakan fisik tapi menggunakan para pemain yang berotasi sehingga ada space kosong yang bisa diisi oleh para pemain Persib gitu. Nah di sini itu di pertandingan lawan Persik kemarin agak kurang terlihat karena ya Putros terlihat belum terlalu nyaman ya dan nggak bisa disalahkan juga, memang itu bukan posisi utamanya Putros ya. Jadi kombinasi Putros dan Luciano Goicoechea-nya cenderung lebih statis. Ada beberapa momen mereka ada di ini juga ya, mereka ada di antar lini juga. Jadi ada di antara lini belakang dan lini tengahnya Persik, tapi terlihat tidak aktif gitu untuk meminta bola. Jadi Tom Haye-nya pun kadang kebingungan juga dan akhirnya progresinya gagal. Pada akhirnya Persib terpaksa melakukan progresi melalui sisi sayap, dan itu pun sayapnya yang seperti apa? Sayapnya kebanyakan yang sifatnya adalah melakukan isolasi terhadap satu pemain untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan back. Di kiri ada Beckham, di kanan ada Andrew Yung. Jadi tidak seperti biasanya yang banyak melakukan overload. Kalau waktu masih ada Eliano atau Klok ya, jadi kalau ada Klok itu Klok bisa stay di belakang, Luciano-nya yang bergerak di depan bersama Tom Haye. Ketika ada Eliano-nya yang bergerak. Nah jadi Luciano-nya atau Tom Haye atau Eliano-nya gitu ya ikut membantu ke sisi sayap yang udah ada sayap kiri dan juga bek kiri. Jadi ada banyak pemain di situ melakukan kombinasi untuk bisa berprogresi ke kotak penalti, baik itu crossing ataupun umpan-umpan ke sisi half space gitu. Nah di sini nggak kelihatan sehingga Persib harus melakukan melalui sisi sayap yang sifatnya one on one itu gitu. Nah di babak kedua Persib mencoba melakukan adjustment nih, Luconya ditukar sama Tom Haye, jadi Tom Haye yang agak lebih ke dalam. Nah di situ Tom Haye ya, tapi tetap aja sih sebenarnya umpan-umpannya juga kebanyakan yang diagonal pass langsung ke sisi sayap yang mengandalkan ya 1 lawan 1-nya pemain Persib melawan backnya Persik Kediri gitu. Nah di babak kedua ini juga Bojan Hodak melakukan pergantian pemain, memasukkan Berginho ya yang kuat nih dalam duel 1 lawan 1, bahkan 1 lawan 2 pun dia kadang masih bisa lolos gitu ya. Dan terpaksa juga sebenarnya menggantikan Beckham karena cedera ya, terlihat lah Beckham ada sedikit cedera sehingga digantikan oleh Sadil Ramdhani. Skema ini berhasil, Berginho yang memang kuat dalam duel 1 lawan 1 sering mendapatkan bola dan berkreasi di sisi kanan penyerangan Persib gitu ya. Dan ini juga menjadi awal mula gol Persib. Crossing dari Berginho diselesaikan oleh Sadil Ramdhani yang lari gitu ya, dia melihat Yusuf Meliananya kurang fokus dalam bertahan sehingga dia bisa melihat posisi di mana ada space kosong yang dituju oleh Berginho. Sadil berhasil mendapatkan bola dan gol untuk Persib gitu. Nah, tapi Sadil juga yang membuat arah pertandingan kembali berubah gitu ya. Di babak kedua sempat nih Persib mulai bisa bermain dengan enak, pada akhirnya harus berubah lagi nih arah permainan karena Sadil terkena kartu merah. Sadil yang baru bermain di menit sekitar menit 60 gitu ya, harus terkena kartu merah di menit ke 80 atau 81 gitu. Karena 2 kartu kuning, yang 2 kartu kuningnya pun sebenarnya tidak perlu juga gitu. Yang kartu kuning pertama, Sadil kehilangan bola, direbut oleh pemain Persik Bayu Oto ya, sehingga dia melakukan pelanggaran yang ya memang terlalu keras sih langsung dapat kartu kuning. Tapi ya ketika sudah mendapatkan kartu kuning pertama harusnya Sadil lebih berhati-hati di yang pelanggaran kedua. Itu juga sebenarnya masih banyak pemain Persib yang bisa menghalau penetrasi Yusuf Meliana, tapi Sadil langsung mengambil dan kelihatan memang dari belakang terkena kaki sehingga kartu merah. Nah setelah kartu merah itu ya otomatis Persik yang dalam posisi tertinggal meningkatkan serangan, Persib yang dalam posisi mempertahankan kedudukan terpaksa bertahan dengan compact gitu. Dan memang pertahanan Persib berjalan dengan bagus sebenarnya. Jadi berkali-kali Persik itu bukan cuma nggak bisa nyetak gol ya, tidak ada peluang berbahaya yang berhasil diciptakan oleh Persik Kediri gitu. Secara permainan, secara skema permainan, pertahanan Persib berjalan dengan luar biasa bagus gitu ya. Cuma memang Persik punya satu senjata yang namanya Ezra Walian gitu ya. Utamanya bukan dari permainan sebenarnya, tapi memang kualitas crossing, kualitas tendangan umpan dari Ezra Walian ini memang di atas rata-rata gitu ya. Beberapa kali dari skema open play ada crossing Ezra yang bisa menghasilkan peluang buat Persik, dan sisanya adalah corner-corner yang banyak didapatkan oleh Persik Kediri dieksekusi oleh Ezra Walian. Walaupun eksekusinya gagal gitu ya, tapi kelihatan memang kualitas crossingnya pun berbahaya. Dicoba tuh berkali-kali ke sisi far post, near post, ke central area gitu ya. Bisa dihalau semua oleh para pemain Persib, tapi memang terlihat kualitas tendangannya bagus gitu. Sampai akhirnya di corner terakhir
sudah berhasil dihalau oleh Teja gitu ya, tapi second ball-nya berhasil diterima lagi oleh Supriyadi, pemain Persik gitu ya. Tim Persib pun sebenarnya udah bereaksi dengan cukup baik ya dalam situasi chaos seperti itu gitu ya. Pada saat set piece mungkin tendangan pertama itu masih bisa di-trainingkan gitu ya. Jadi ketika corner siapa harus di mana, melakukan apa, kalau near post gimana, tendangannya ke far post gimana gitu ya. Nah, itu berhasil tuh Persib tuh. Tapi ketika bola bola kedua gitu ya, second ball, itu udah lebih chaos lagi gitu ya. Sebenarnya reaksi pemain Persib juga sudah oke. Supriyadi dapat ruang tembak di kotak penalti. Semuanya ada beberapa pemain, ada 3 kalau nggak salah ya. Pemain Persib langsung berlari ke arah Supriyadi menutup ruang tembak gitu ya. Karena ya harus ditutup gitu. Dan ya disayangkannya tendangannya Supriyadi berhasil diblok, tapi bolanya mengarah ke Firly yang langsung disundul oleh Firly dan terciptalah gol. Memang satu kata yang pas buat pertandingan ini buat Persib adalah disayangkan. Disayangkan apa? Disayangkan udah bisa unggul tapi kebobolan di menit akhir. Disayangkan Sadil yang sudah bermain cukup baik bisa mencetak gol ya sebagai opsi penyerangan, pada akhirnya harus mendapatkan kartu merah gitu. Jadi secara permainan Persib memang bisa dibilang tidak bermain dengan bagus, tapi tidak bermain dengan bagus pun Persib bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Memang pada akhirnya ada satu situasi di mana harus bermain dengan 10 orang, itu buat tim manapun pasti akan sulit gitu, tetap akan sulit, dan Persib sudah bereaksi dengan baik, memperkuat pertahanan, bertahan dengan baik, solid juga, kokoh gitu ya walaupun tanpa Barba. Tapi ya itu disayangkan di peluang terakhir Persik ada situasi yang memang sulit dikontrol seperti itu, sehingga 1 poin aja dibawa dari Kediri bukan hal yang bagus memang di tengah perburuan puncak klasemen gitu ya, apalagi di saat 3 pesaing lainnya menang gitu ya. Tapi bukan hal yang jelek juga karena di namanya pertandingan away pasti selalu sulit, apalagi Persik juga dalam tren yang cukup bagus gitu ya. Dan ini juga tidak menutup peluang Persib gitu. Jadi buat para bobotoh juga nggak usah langsung kecewa juga gitu ya. Tim yang lain kalah, Persib doang nih yang nggak menang. Ya memang nggak bisa tim itu setiap pekan itu menang, bukan berarti nggak bisa menang ya, tapi usaha selalu menang itu terlihat. Memang Persib juga ingin menang di pertandingan kali ini, tapi namanya sepak bola, sesuatu itu bisa saja terjadi gitu. Nah terus ya nggak harus juga seperti di puncak klasemen setiap pekan, yang penting kan menjadi puncak klasemennya di pekan terakhir. Nah itu yang harus kita lihat, dan kalau kita analisa dari pertandingan kali ini secara skema permainan tidak terlalu mengkhawatirkan juga buat Persib sebenarnya gitu ya. Apalagi harus dimaklumi juga memang pemain kunci yang absen ini pemain kunci yang penting gitu, dan pada saat bersamaan gitu ya, bukan berarti kedalaman Persib juga jelek, karena ya itu tadi opsi awalnya Mark Locke, ketika Mark Locke nggak ada, backupnya kan Eliano gitu ya. Nah ini Elianonya juga nggak ada gitu ya. Putros pun tidak bermain buruk sebenarnya di situ, tapi kalau standarnya adalah ketika Klok dan Eliano yang bermain ya memang sedikit berkurang nih di lini tengah, sehingga Persib tidak bisa melakukan dominasi seperti biasanya gitu. Jadi ya itu seperti statement di awal, Persib bermain berbeda di pertandingan kali ini, tapi bukan karena Persibnya yang jelek, tapi memang harus ada penyesuaian yang dilakukan oleh Bojan Hodak karena ketersediaan pemainnya yang tersedia seperti itu. Oke. Next match melawan Persija, pertandingan yang sangat penting banget itu ya. Jadi dua-duanya dalam perebutan juara, dua-duanya juga kita tahu rivalitasnya seperti apa, dan menarik dua-duanya dalam performa yang sama-sama bagus. Nanti kita video berikutnya kita akan analisa sebelum pertandingan Persib melawan Persija. Ada beberapa data nih yang udah saya ambil yang menunjukkan bahwa memang Persib dan Persija itu adalah 2 tim yang memang istilahnya paling beda lah dari tim-tim yang lain gitu. Memang mereka ada di posisi yang berbeda, walaupun sekarang posisi 2 dan 3 ya, bukan posisi 1, tapi secara statistik sebenarnya 2 pemain ini yang unggul di Liga Indonesia sekarang. Detailnya akan kita sampaikan di video berikutnya, ditunggu aja. Terima kasih.